Shalom adik-adik, hari ini kita bertemu kembali dengan Kak Ana dan Kak Lamria. Ya, hari ini kakak mengajak adik-adik untuk kita bernyanyi bersama-sama ya. Yes. Kita berdiri dulu ya. Ayo Kak Lamria, kita ajak adik-adik kita untuk kita berdiri sama-sama. Ayo, ada yang masih duduk? Gak ada ya? Ayo kita berdiri bersama-sama, kita akan menaikkan pujian Markas Iblis Dihancurkan. Ayo Kak Michael. Adik-adik, mari lipat tanganmu, tutup matamu. Kakak akan pimpin kita berdoa, adik-adik ikuti ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, boleh sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan di tempat ini dan dimanapun adik-adik berada. Sekalipun kami berpisah, tidak satu tempat, tapi kami sama-sama masuk dalam satu kesatuan roh untuk sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kami siapkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Mari adik-adik tetap menyembah Tuhan. Kita angkat pujian. Bapa, ku mau indah di matamu. Angkat pujian ini dengan segenap hatimu. Rasakan kasih Tuhan. Singkatnya hari hidup ini
segenap hatimu adik-adik. Bapakku mau indah. Bapakku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Angkat tanganmu, katakan seperti Yesus. Seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, ya Tuhan. Seperti Yesus, yang selalu menyukakan hatimu. Lebih sungguh seperti Yesus, ya Tuhan. Seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hatimu. Yang selalu menyukakan hatimu. Yang selalu menyukakan hatimu. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya lipat tangan. Kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan memberikan kami lagi kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Sekalipun di tempat yang berbeda, kami percaya Tuhan memberkati kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, supaya kami mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Kita ketemu lagi hari ini ya. Semua masih semangat mendengarkan firman Tuhan? Tadi lagunya apa? Markas iblis dihancurkan. Dan anak-anak Tuhan datang membawa pedang. Sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan yang menjadi pedang dalam kehidupan kita sehari-hari. Judul cerita kita hari ini temanya adalah jangan dengarkan si jahat. Jangan dengarkan si jahat. Nah, adik-adik, suatu kali di padang gurun, setelah Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam, iblis datang mau mencobai Tuhan Yesus karena dia pikir, dia kan lagi lemah fisik, dia kan sedang lapar, dia kan sedang haus, kesempatan nih harus digoda yang satu ini gitu. Dia datangi Tuhan Yesus, terus dia katakan begini, kalau kamu adalah anak Allah, ubahlah dulu batu ini menjadi roti. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus katakan seperti ini, manusia tidak hidup dari roti saja. Nggak mempan dong godaan iblis. Tetapi dia tidak mau mengalah. Yang kedua kali, nanti adik-adik boleh baca ya di Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayatnya ke-11. Tadi Yesus dicobai, disuruh mengubah batu menjadi roti. Yesus katakan manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang kedua, iblis datang begini. Yesus dibawa ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Dia katakan,
Kalau kamu anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini. Karena nanti malaikat-malaikat Bapamu akan menangkapmu sehingga kakimu tidak jatuh ke tanah. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Janganlah kamu mencobai Tuhan Allah. Yang kedua mempan atau enggak? Enggak mempan. Iblis enggak mau mengalah, enggak mau kalah. Yang ketiga kali iblis mencobai Tuhan Yesus kembali. Dia membawa Tuhan Yesus ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan semua yang kelihatan dari gunung yang tinggi itu. Lalu iblis katakan seperti ini, semua ini akan kuberikan kepadamu jika kamu sujud menyembah aku. Oh, kata Tuhan Yesus begini, enyahlah iblis. Enyah itu apa ya? Pergilah iblis gitu ya. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, ketika mendengar itu, iblis pun pergi. Tandanya dia kalah. Tandanya cobaan-cobaan yang dia berikan itu sudah tidak mempan kepada Tuhan Yesus. Nggak mempan lagi apapun yang dia katakan. Adik-adik, kita mau belajar hari ini dari pribadi Tuhan Yesus. Banyak sekali yang ditawarkan kepada kita. Teman-teman kita tawarin, misalnya banyak pilihan-pilihan. Memilih pakaian, memilih makanan, memilih apa yang menjadi kesenangan, terlebih memilih sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Tetapi pilihan yang baik dan pilihan yang jahat, kita harus bisa menentukan mana yang menyenangkan hati Tuhan, mana yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Di sini Tuhan Yesus memilih untuk tidak mendengarkan kata si jahat, tidak mendengarkan iblis, karena dia mau menyenangkan hati Allah Bapa. Nah, kita mau belajar sama-sama. Kalau teman-temannya bilang, nggak usah sok-sokan deh, nggak usah pakai masker deh. Sekarang kan lagi musim pandemi ya, nggak usah sok-sok sehat deh. Nggak ada kok itu virus-virus. Yang tahu kesehatan kita kan kita. Kalau kita sudah tahu banyak virus di luar, tetapi kita tidak pakai masker, tidak melindungi diri kita, itu namanya mencobai diri dan mencobai Tuhan. Nah, adik-adik, pilihan yang terbaik itu bagaimana? Mendengarkan kata-kata si jahat, mendengarkan kata-kata orang, atau mendengarkan Tuhan Allah? Menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan orang lain? Ya kan? Kita harus menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan adalah pribadi yang melindungi kita, pribadi yang memberikan kita segala hal, bahkan kekekalan. Coba, ini ada lagu satu, iblis itu tidak boleh kita dengarkan karena iblis itu adalah musuh kita. Coba Kak Michael musiknya. Kita mau nyanyi dulu ya. Ikutin Kak Helen ya. Iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita. Dia lari sana sini, dia bilang itu ini. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat. Yesus juru selamat kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota untuk tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Oke, jadi iblis itu musuh kita, sehingga kita tidak boleh mendengarkan apa kata iblis, apa kata orang-orang yang menggoda kita supaya meninggalkan kebiasaan yang baik, kebiasaan berdoa, kebiasaan membaca merenungkan firman Tuhan, kebiasaan taat dan dengar-dengaran akan orang tua.
Misalnya banyak orang di luar sana, nggak usah lah dengerin, nggak usah terlalu taat sih sama mama papanya, sesekali ayolah ke sana. Bisa nggak seperti itu? Tidak boleh. Nah, adik-adik, contoh lainnya adalah ketika temannya mengajak bermain, dia tawarin makanan enak, dia tawarin games yang bagus, tetapi harus ikutin dia, ikutin kemauan dia. Pilihannya ada di adik-adik semua. Mau menyenangkan hati dia, mau menyenangkan hati adik-adik, atau menyenangkan hati Tuhan. Pilihan lain. Pilihan mau berkata jujur atau mau berbohong. Itu pilihan-pilihan yang diperhadapkan kepada kita, kepada adik-adik setiap hari. Kita mau meniru teladan Tuhan Yesus, tidak mendengarkan apa kata si jahat. Dia fokus, dia tujuan utamanya hanya menyenangkan hati Allah Bapa. Makanya ketika iblis datang mencobai, dia tidak dengarkan satu kata pun. Dia hanya melakukan apa yang menyenangkan hati Bapa di surga. Karena dia tahu Allah Bapa sangat bahagia punya anak seperti dia. Nah, sekarang giliran kita adik-adik. Kita mau menyenangkan hati kita, hati orang lain, atau hati Tuhan. Ya, kita belajar sama-sama dan kita harus lebih tunduk kepada Tuhan daripada kepada manusia. Kita mau menghafal satu ayat firman Tuhan dari Yakobus 4 ayat yang ke-7. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan begini, nanti dihafalkan ya. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kiranya adik-adik boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan selalu, rajin berdoa, rajin merenungkan firman Tuhan, sehingga adik-adik tahu apa saja hal-hal yang harus dilakukan yang membuat hati Tuhan senang setiap saat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu kembali, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami diajari supaya kami dengar-dengaran akan firman Tuhan, sehingga apapun godaan-godaan yang datang dari teman-teman kami, dari lingkungan kami tetap fokus menyenangkan hati Tuhan saja. Menyenangkan hati Tuhan setiap saat, di setiap waktu, dan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Ajari kami supaya kami tetap menjadi anak-anak yang taat, dengar-dengaran akan Engkau, dan dengar-dengaran juga akan orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama dengan Kak Cahaya dan Kak Wiwi. Nah, hari ini kita akan membuat prakarya, yaitu pembatas Alkitab atau buku. Nah, adik-adik kalau nanti Alkitabnya yang besar atau yang gede, nanti adik-adik buat yang dari kertas origami yang besar atau kertas apapun bisa. Nah, kalau yang kecil Alkitabnya kita bisa buat dari yang kecil. Nah, sekarang kita akan melihat alat-alat yang digunakan untuk membuat ini pembatasnya. Apa aja Kak Wiwi? Ya, kita ada kertas putih, ada kertas origami, ada gunting, lem juga untuk menulis ayat hafalannya ya. Baik bisa pakai pulpen berwarna atau pakai pensil warna atau pakai stabilo untuk menghias. Nah, kita akan membuat
pembatas Alkitabnya. Yang pertama kita itu adalah menulis. Kita ambil kertasnya, kita tulis ayat hafalannya yang tertulis dari Yakobus 4 ayat 7, kita tulis. Setelah kita tulis, kita gunting menjadi seperti ini. Oke. Setelah itu kita melipat. Kita lipat. Nah, yang kecil ini kita lipat 3 juga ya. Nah, kita lipat seperti ini. Supaya kertasnya nggak bergerak, jadi kita kasih lem. Kita kasih lem. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tadi sudah tulis ya, sudah tulis ayat hafalannya. Setelah itu kita gunting. Kita gunting ayat hafalannya agak berbentuk ya, supaya terlihat cantik. Ini. Setelah itu, kalau adik-adik mau buat berwarna seperti ini, boleh. Nanti adik-adik boleh ya, tinggal dikasih pewarna. Setelah itu kita tempel di sini. Jangan di lipatan yang ini ya, kita tempel di depannya. Yang paling ada bagus. lemnya. Ya, yang nggak ada lemnya. Kelihatan ya. Nah, setelah itu kita mau membuat hiasannya. Dari apa Kak Wiwi? Biasanya bisa dari kertas origami. Adik-adik bisa bikin bentuk bintang atau lingkaran, suka-suka adik-adik ya. Nah, setelah itu kita tempel di sini. Ya, tempelnya nanti di depan belakang ya. Kita tempel di depan dulu. Kita tempel di belakang. Kita sesuaiin ya, supaya bintangnya jangan ada yang lebih besar ke sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, jadi seperti ini. Oke, setelah itu kita hias lagi di belakang. Kita buat lingkaran. Kalau kakak di sini buatnya hitam putih. Oke, kita taruh di belakang. Tambah cantik. Nah, jadi seperti ini. Bisa ya? Adik-adik pasti bisa. Nanti kalau tidak ada kertas origami, nanti adik-adik boleh lipat kertas seperti ini. Kertas putih juga boleh. Nanti tinggal adik-adik sesuaikan ukurannya ke Alkitabnya. Oke? Nah, selamat mengerjakan dan tetap semangat. Dah.